Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Mentari. Saya merupakan salah satu mahasiswi program Pascasarjana dari Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia, kelas 38E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pelayanan triase IG di rumah sakit, di mana hal ini masih menjadi hal yang awam bagi masyarakat umum, yang terkadang menjadi kesalahpahaman bagi tenaga medis atau tenaga pelayanan medis yang ada di IGD terhadap keluarga pasien serta juga pasien yang merasa terkadang pasien tidak merasa dilayani ataupun diabaikan secara prioritas. Untuk itu, kita akan mengetahui apa sih IGD itu. Yang pertama kali, IGD merupakan unit pelayanan di rumah sakit yang memberi penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit ataupun cedera yang membutuhkan perawatan gawat darurat, di mana pada IGD ini biasanya ada manajemen sendiri yang efisien untuk mampu mengidentifikasi dari kebutuhan pasien, menetapkan prioritasnya, memberikan pengobatan serta pemeriksaan dan disposisi yang tepat sasaran, di mana hal tersebut harus dapat dilakukan dengan waktu yang sesuai sehingga menghindari kejadian pengobatan yang terlambat ataupun pasien merasa terabaikan. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai prioritas ataupun proses triase yang biasanya terjadi di dalam IGD. Untuk itu kita harus mengetahui triase apa sih? Triase merupakan suatu sistem pembagian ataupun klasifikasi pasien berdasarkan berat atau ringannya kondisi pasien tersebut atau gawat atau tidaknya pasien tersebut yang memerlukan tindakan segera. Biasanya dalam triase ini perawat ataupun dokter mempunyai batasan waktu atau disebut sebagai respon time untuk mengkaji atau memberikan intervensi secepat-cepatnya, biasanya kurang dari 10 menit. Di mana hal ini bertujuan memilih dan menggolongkan semua pasien yang datang ke IGD dan menetapkan prioritas dalam penanganannya. Biasanya untuk prioritas sendiri itu, prioritas dalam triase itu merupakan penentuan atau penyeleksian mana yang harus didahulukan ataupun tidak dalam penanganan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa, di mana hal ini timbul dalam seleksi pasien berdasarkan ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit, yang kedua dapat mati dalam hitungan jam, yang ketiga trauma ringan, dan 4 sudah meninggal. Biasa umumnya itu triase menilai korban yang dapat dilakukan dengan menilai tanda vital, kondisi umum korban, kebutuhan dari pasien, ketiga kemungkinan bertahan hidup, bantuan yang memungkinkan, memprioritas penanganan definitif, serta pemberian kategori warnanya. Kategori warnanya ini biasanya yang biasa kita temukan dalam jalur IGD triase yang berwarna merah, kuning, hijau, serta warna hitam. Sebelum itu kita harus mengerti tentang prioritasnya terlebih dahulu nih. Prioritas merupakan penentuan mana yang harus dilakukan mengenai penanganan dan pemindahan yang mengacu dari tingkat ancaman jiwa yang timbul. Biasanya diklasifikasi dalam triase ini diklasifikasi dalam 3 kategori, yaitu meliputi kategori gawat atau keadaan yang mengancam nyawa dan kecacatan yang memerlukan penanganan dengan cepat dan tepat. Yang kedua ada darurat, di mana ini tidak mengancam nyawa tapi memerlukan penanganan dan tepat seperti kegawatan. Dan yang ketiga gawat darurat, biasanya ini terjadi pada pasien yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh ada gangguan airway atau berupa jalan nafas, gangguan dalam pernafasan atau breathing, atau circulation atau gangguan dalam sirkulasinya yang menyebabkan apabila tidak segera ditolong akan menyebabkan kecacatan ataupun pasien dapat meninggal. Selanjutnya untuk klasifikasi triase sendiri dibagi menjadi ada yang gawat menjadi 3 kategori. Yang pertama itu sesuai gawat darurat atau keadaan yang mengancam nyawa atau adanya gangguan pada airway, breathing, dan circulation dan perlu tindakan segera. Ini biasanya terjadi pada pasien yang cardiac arrest, penurunan kesadaran, trauma mayor dengan pendarahan yang hebat. Yang kedua gawat tidak darurat, di mana keadaan ini mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan dan yang darurat. Biasanya terjadi pada pasien kanker tahap lanjut, fraktur yang tertutup, sickle cell, dan lainnya. Biasanya ini dapat ditindaklanjuti oleh dokter spesialis pada keadaan gawat tidak darurat ini. Yang ketiga ada darurat tapi tidak gawat. Biasanya keadaan ini tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan yang darurat. Biasanya pasien sadar, tidak ditemukan adanya gangguan pada airway, breathing, dan circulation, dan dapat langsung diberikan terapi secara definitif. Untuk tindak lanjutnya dapat dilakukan lanjutan ke poliklinik, misalnya pada terjadi laserasi, fraktur minor, sistitis, otitis media, dan keadaan lainnya. Yang keempat, di sini ada tindak
tidak gawat dan tidak darurat, di mana keadaannya tidak mengancam nyawa, tidak memerlukan tindakan gawat. Gejalanya itu biasanya klinis ringan ataupun asimptomatis. Misalnya terjadi pasien yang pada penyakit kulit, batuk, flu, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses alur triase itu sendiri. Yang pertama, pasien akan datang ke IGD dan masuk ke ruang triase, di mana pada ruangan ini pasien akan dianamnesa dan pemeriksaan fisik secara singkat untuk menentukan derajat kegawatannya. Setelah ditentukan derajat dari kegawatannya, maka pasien akan di-labeling atau diberikan kode warna, di mana ini akan menentukan dari prioritas penanganan pasien. Yaitu untuk prioritas yang pertama itu pada label berwarna merah, di mana label berwarna merah ini artinya mengancam jiwa atau fungsi vital, perlu segera diresusitasi dan tindakan bedah segera, mempunyai kesempatan yang hidup besar. Penanganan dan pemindahannya bersifat segera karena adanya gangguan pada jalan nafas, sirkulasi, dan juga pernafasannya. Contohnya pada pasien dengan gangguan sumbatan jalan nafas, tension pneumotoraks, shock hemoragik, dan juga luka terpotong pada tangan dan kaki, ataupun luka bakar dengan derajat tingkat 2 ataupun 3 yang lebih dari 25% luas lukanya. Yang kedua itu prioritas yang kedua itu pada label berwarna kuning, di mana potensial mengancam nyawa ataupun fungsi vital bila tidak segera ditangani dalam jangka waktu yang singkat, di mana penanganan pemindahan bersifat jangan sampai terlambat. Contohnya pada patah tulang besar, luka bakar tingkat 2 dan 3, di mana lukanya juga kurang dari 25%, trauma toraks dan abdomen, laserasi luas, dan trauma bola mata. Prioritas ketiga merupakan berwarna hijau, di mana perlu penanganan seperti pelayanan biasa, tidak perlu segera. Penanganan ini biasanya pemindahan bersifatnya paling terakhir, yaitu pada contoh luka superficial, luka-luka ringan, dan yang paling terakhir itu berwarna hitam, di mana pasien mengalami cedera mematikan atau akan meninggal meski mendapatkan pertolongan. Ini biasanya terjadi pada pasien yang luka bakar derajat 3, seluruh tubuh, kerusakan organ vital, dan sebagainya. Selanjutnya, apabila korban mendapatkan prioritas pelayanan berwarna merah, langsung diberikan pengobatan di ruang tindakan IGD tersebut. Namun bila perlu tindakan medis lebih lanjut, penderita atau korban dapat dipindahkan ke ruang operasi ataupun dirujuk ke rumah sakit lain apabila rumah sakit tersebut tidak memadai untuk fasilitas pengobatannya. Selanjutnya, untuk penderita dengan kategori triase kuning yang tadi mendapat label kuning, memerlukan tindakan medis lebih lanjut dapat dipindahkan ke ruang observasi ataupun menunggu giliran setelah pasien berlabel merah itu telah ditangani. Selanjutnya, jika triasenya sudah mendapat label hijau, dapat dipindahkan ke rawat jalan, ataupun bila sudah memungkinkan untuk dipulangkan, maka penderita dapat diperbolehkan pulang. Dan yang paling terakhir, jika sudah mendapatkan label hitam, dapat langsung dipindahkan ke kamar jenazah. Demikian untuk materi tentang pelayanan triase pada IGD rumah sakit. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.